warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi STIMIK Bina Patria ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi sistem proyeksi dan sistem koordinat. Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Nadia Nur Hamayanti, NIM 19222002. Yang kedua, Asafathatun Azizah dengan NIM 19222007. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan 2 datar dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Beberapa istilah sederhana dalam proyeksi. Yang pertama, meridian dan meridian utama. Yang kedua, paralel dan paralel nol atau ekuator. Yang ketiga, bujur barat dan bujur timur. Yang keempat, lintang utara dan lintang selatan. Proyeksi berdasarkan bidang proyeksi. A. Proyeksi zenital. 1. Proyeksi azimut normal. Yang kedua, proyeksi azimut transversal. Yang ketiga, proyeksi azimut oblique. Proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan silinder sebagai bidang proyeksi dan menyinggung bola bumi. Berikut adalah gambar dari proyeksi silinder. Proyeksi kerucut. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari. Secara garis besar, proyeksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, proyeksi kerucut normal atau standar. Yang kedua, proyeksi kerucut transversal. Yang ketiga, proyeksi kerucut oblique atau miring. Berikut adalah gambar proyeksi kerucut. Proyeksi bidang datar. Bidang datar sebagai permukaan yang bisa dikembangkan. Berikut adalah gambar proyeksi bidang datar. Proyeksi modifikasi atau gubahan atau proyeksi arbitrari. Yang pertama, proyeksi Bonnet atau equal area. Yang kedua, proyeksi Mollweed. Yang ketiga, proyeksi sinusoidal. Yang keempat, proyeksi Mercator. Yang kelima, proyeksi homolografik. Yang ketiga, proyeksi Gall. Proyeksi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. Yang pertama, proyeksi ekuivalen. Yang kedua, proyeksi konform. Yang ketiga, proyeksi equidistant. Proyeksi berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Yang pertama, proyeksi normal. Yang kedua, proyeksi miring. Yang ketiga, proyeksi transversal. Materi selanjutnya ada sistem koordinat. Pengertian dari sistem koordinat itu sendiri merupakan suatu parameter yang menunjukkan bagaimana suatu objek diletakkan dalam koordinat. Ada 3 sistem koordinat yang digunakan pada pemetaan. Yang pertama, ada sistem koordinat 1 dimensi, yang kedua sistem koordinat 2 dimensi, dan yang terakhir sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat bujur lintang terdiri dari 2 komponen yang menentukan. Yang pertama, garis dari atas ke bawah atau vertikal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan bumi yang disebut juga garis lintang. Yang kedua, garis mendatar atau horizontal yang sejajar dengan garis khatulistiwa disebut juga dengan garis bujur. Koordinat geografi digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat. Nilai lat atau long bukan koordinat kartesian. Yang pertama, penyimpangan sudut yang konstan tetapi tidak mempunyai penyimpangan jarak yang konstan. Yang kedua, panjang 1 derajat longitude di ekuator. Yang ketiga, 1 derajat off longitude dekat dengan kutub. Contoh sistem koordinat atau proyeksi yang berbeda. Yang pertama, straight line. Yang kedua, universal transverse Mercator atau UTM. Pertama ada straight line, yaitu disusun pada tahun 1930-an menggunakan kode zone numerik untuk shorthand. Ada 2, yang pertama State Plane Coordinate System, yang kedua Federal Information Processing System, dan yang terakhir menggunakan 1 atau lebih dari 3 proyeksi yang berbeda. 2. Universal Transverse Mercator atau UTM, yaitu berdasarkan pada proyeksi transverse Mercator. Yang kedua 60 zone setiap lebar 6 derajat di ekuator. Yang ketiga arah timur palsu D ya sampai 0 pada kutub selatan atau ekuator. Ini gambar-gambar dari UTM. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.